Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mengikuti ibadah Minggu 8 Agustus 2021. Dan sebagaimana diwartakan di dalam warta gereja bahwa minggu depan pada tanggal 15 Agustus tahun 2021 kita akan bersama-sama menerima pelayanan perjamuan kudus. Karena itu sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus tersebut, mari kita mendadar hati kita, pikiran kita, apakah sungguh-sungguh kita siap, apakah sungguh-sungguh kita akan bisa mengikuti perjamuan kudus tersebut. Maka saya mengajak kita menyiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh merenung, mendadar diri, mendadar hati kami, pikiran kami, menyiapkan diri untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Di mana pelayanan perjamuan kudus itu kami yakini itu akan menolong dan menguatkan kami di dalam kami boleh menjalani kehidupan Kristen kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyiapkan diri, Tuhan yang mendadar kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan jemaat yang terkasih, sebagai dasar di dalam kita merenung pada hari ini, kita akan membaca Efesus 5 ayat yang pertama dan yang kedua. Efesus 5 ayat pertama dan yang kedua. Ini adalah bacaan leksionari kedua di dalam bacaan hari ini. Saya akan bacakan demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang terkasih, kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang kebal terhadap dosa, atau kehidupan yang sama sekali tidak pernah melalui pencobaan. Bukan demikian. Karena justru sebenarnya semenjak kita menjadi anak Allah atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu justru kita akan banyak mengalami pencobaan. Nah, kenyataannya perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen itu tidak mudah. Hari ini di dalam bacaan leksionari kita belajar tentang Daud, bagaimana dia tokoh yang besar, tokoh yang luar biasa pun dia juga jatuh. Nah, kita akan menemukan di dalam Alkitab bahwa secara proporsional Alkitab menunjukkan bahwa semua tokoh yang ada di Alkitab itu ada masa-masa kejayaan, tetapi juga ada kejatuhan-kejatuhan yang dinyatakan. Artinya tidak semuanya ditunjukkan oleh Alkitab itu baik. Justru ada cacat, ada dosa, ada kejatuhan yang ditunjukkan, itu semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya orang itu bisa hidup, orang itu bisa bertahan, orang itu menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah itu karena anugerah, bukan karena pencapaian-pencapaian yang dia lakukan, bukan karena kesalehannya, bukan karena prestasi-prestasinya, semata-mata anugerah Tuhan. Nah, tetapi jemaat yang terkasih, tidak boleh ya kondisi-kondisi itu atau orang-orang yang kita ketahui nyatanya juga jatuh. Daud ya jatuh, tokoh-tokoh lain juga jatuh. Lalu itu menjadi kesempatan bagi kita, nggak apa-apa kalau aku jatuh. Bukan berarti dengan demikian kita longgar ya, dan kompromi terhadap dosa. Itu tidak boleh kita kerjakan. Justru harus menjadi perjuangan kita. Kita mesti berjuang sungguh-sungguh supaya hidup kita itu berkenan kepada Allah. Inilah perjuangan menjadi seorang yang taat.
atau Paulus tadi mengatakan di dalam Efesus sebagai penurut-penurut Allah. Tadi di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 jelas Paulus mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Untuk memahaminya kita bisa memparafrase ayat tersebut menjadi begini. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah atau penurut-penurut teladannya. Di dalam bahasa aslinya penurut-penurut itu memiliki makna mengikuti teladan atau mengimitasi hidup. Ya, mengimitasi. Jadi seperti barang imitasi dibuat sedemikian rupa supaya mirip dengan aslinya. Nah, kita penurut, ya, mengimitasi berarti meneladan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, orang-orang saleh harus meneladani Allah yang mereka sembah di sepanjang hidupnya. Karena Kristus itulah yang menjadi teladan. Allah itu yang mesti kita tiru dan teladani. Dan mereka mesti menyelaraskan diri dengan teladan Kristus supaya gambaran Allah di dalam dirinya itu bisa semakin dipulihkan. Nah, jemaat yang terkasih, kehidupan Kristen yang wajar tidak akan terus menyerahkan diri dalam dosa, namun menyalibkan keinginan dagingnya. Menyalibkan keinginan dagingnya dan hidup di dalam kasih kepada Allah serta sesama dengan meneladan Yesus Kristus. Karena itu, jemaat yang terkasih, demikian kita mestinya hidup. Apalagi minggu depan kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus, satu pelayanan yang akan mengingatkan kita tentang karya penebusan Kristus. Ketika Kristus menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi suatu persembahan bagi Allah, dan itu semua bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Hiduplah meneladan Kristus. Amin. Dan jemaat yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam saat teduh. Dipersilakan. Selanjutnya di dalam saat teduh, mari kita juga mendadar hati dan pikiran kita. Apakah kita sungguh-sungguh siap untuk menerima pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 15 Agustus nanti? Silahkan bertanya kepada diri sendiri di dalam hati kita masing-masing pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, tanyakan kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh bertobat serta menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita kembali memasuki saat teduh. Cukup. Jemaat yang terkasih, kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 15 Agustus. Jemaat yang terkasih,
kesiapan jenengan, kesiapan hati, pikiran, hidup diperlukan di dalam kita mempersiapkan diri, di dalam kita memasuki pelayanan tersebut. Di minggu depan ini, pelayan-pelayan Tuhan akan membagikan roti dan anggur ke rumah masing-masing, dan jemaat bisa mengikuti perjamuan kudus dari rumah masing-masing. Pernyataan kesiapan, kesanggupan untuk mengikuti perjamuan kudus dapat dinyatakan ketika Bapak Ibu menerima roti dan anggur tersebut. Mari kita bersatu di dalam doa meminta anugerah Tuhan supaya kita dimampukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ditunjukkan realita kehidupan orang Kristen, bahwa kami ini tidak kebal dengan dosa selama kami masih ada di dunia ini. Tuhan, kami sungguh membutuhkan anugerah Tuhan, karena kenyataannya orang-orang hebat pun bisa jatuh. Maka kami sungguh menyadari kami perlu Engkau. Tolonglah kami supaya kami hidup meneladan Kristus. Tolong kami supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami supaya kasih Allah semakin nyata di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebagaimana Kristus menyatakan kasih itu melalui karya pengorbanannya. Dalam pengorbanan tubuh dan darahnya, kasihnya kepada Allah ditunjukkan dengan taat kepada Allah. Melalui pengorbanan tubuh dan darahnya pula, kasihnya kepada manusia dinyatakan dengan menebus hidup, menebus manusia. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus minggu depan. Tuhan kiranya yang menuntun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mempersiapkan perjamuan kudus minggu depan. Tuhan memberkati.